Oke, ini adalah kemungkinan apa yang terjadi untuk Manhwa Magic Emperor 3 chapter mendatang. Nah, ternyata pada ending chapter sebelumnya agak lebih sedikit dibandingkan dengan spoiler yang Mimin sampaikan minggu lalu, dimana chapternya hanya berakhir saat Zovan menjelaskan kenapa pada akhirnya Dugu Zantian tidak bergerak dan menyerang mereka dan malah mundur kembali ke Kaisaran. Dan mungkin juga itu adalah terakhir kalinya kita bisa melihat pasukan Dugu Zantian. Intinya di sini Zovan sudah bisa sedikit membaca rencana Kaisar. Dan selanjutnya barulah apa yang Mimin ceritakan di video sebelumnya, yaitu terkait dengan pemberontakan Zhuge Chengfeng. Ia membawa pasukannya dan juga beberapa menteri yang mendukungnya. Dari pihak Kaisar ada Kaisar sendiri, Yuan Chong, Pangeran pertama, dan juga Yongning. Terjadi perbincangan antara Kaisar dan juga Zhuge Chengfeng. Zhuge Chengfeng merasa dirinya lah yang akan menang dan mengalahkan Kaisar karena bantuan tidak akan pernah datang, karena pastinya pasukan Dugu Zantian akan sibuk melawan pasukan Quan Rong yang telah berkoalisi dengannya. Jadi tanpa adanya backup, pasti dirinya lah yang menang. Tapi Kaisar terlihat sangat tenang dan setelahnya ia pun berkata, rencanamu memang sempurna, tapi apakah kau tidak tahu bahwa rencana yang sempurna memiliki banyak celah? Dan Kaisar berkata, semuanya tangkap para pemberontak. Tepat di belakang Kaisar muncul 10 ahli Rana Visi Dewa dan juga ratusan pasukan bayangan. Mereka bersiap menyergap pasukan Zhuge Chengfeng, tapi tiba-tiba muncullah 2 ahli. Dan dengan serangan kombinasi mereka, semua yang menyerang pun dipukul mundur. Ya, tentu saja mereka adalah penatua Yin dan Yang. Kehadirannya tentu saja sangat mengejutkan, apalagi fakta bahwa dirinya bisa memukul mundur 10 ahli Rana Visi Dewa dan ratusan pasukan bayangan. Yongning masih belum bisa mempercayainya, hingga salah seorang ahli pun berkata, tidak mungkin, apakah mereka ahli ranah internal? Mendengar kata internal tentu saja mengejutkan semua orang. Selama berabad-abad belum ada ahli ranah internal di Tianyu. Mereka nampak putus asa. Tapi tiba-tiba Dugu Zantian menjelaskan, ahli ranah eternal? Tidak. Jika aku memiliki mereka, mungkin aku tidak akan melakukan pemberontakan sekarang, tapi sudah dari dahulu. Keduanya berada di Rana Visi Dewa Puncak, tapi serangan gabungan mereka setara dengan serangan ahli Rana Eternal. Mendengar hal tersebut, para ahli dari pihak Kaisaran pun menghela nafas, karena jika benar demikian mereka masih memiliki peluang. Mendengar perkataan tersebut, Yang Mulia pun mulai berkata dengan santai, aku tidak memerintahkan mereka. Tapi saat itulah seseorang menangkap Zhuge Chengfeng. Tentu saja itu membuat Zhuge Chengfeng sangat terkejut. Penatua Yin dan Yang, apa yang kau lakukan? Lalu mereka berdua pun berkata, maaf Perdana Menteri dan terima kasih atas segala yang telah Anda berikan. Kami hanya mengikuti perintah Kaisar karena kami adalah Dragon Guardian. Mendengar pengakuan tersebut membuat semua orang terkejut, terutama Zhuge Chengfeng. Ia telah mengecek para ahli yang berada di sisi Kaisar, tapi tidak pernah melihat atau mendengar nama Yin dan Yang. Lalu Kaisar pun berkata, ya, kau tidak akan pernah menemukan nama mereka, karena sebenarnya mereka adalah Sage, Heaven and Earth. Tentu saja Zhuge Chengfeng tahu ada 5 Dragon Guardian, tapi baru 3 yang terungkap, dan siapa sangka nama Sage, Heaven and Earth muncul. Itu adalah nama Dragon Guardian dari 300 tahun yang lalu. Ia nampak terkejut bagaimana bisa mereka berdua masih hidup, karena dari apa yang ia ketahui, semua Dragon Guardian terdahulu telah mati saat bertarung melawan Gus
Santong, yang artinya selama ini dirinya telah berada di atas telapak tangan kaisar. Tapi nampak Zhuge Chengfeng masih penasaran dengan kartu as kaisar lainnya. Ia pun bertanya kepada kaisar, tapi kaisar tidak menjawabnya. Ia malah berkata untuk kasus ini ketidaktahuan adalah yang terbaik. Nah, sebenarnya Zhuge Chengfeng masih memiliki pasukan Guanrong yang ada bersamanya. Mereka bahkan ikut menyerang kekaisaran. Tapi saat kaisar bertepuk tangan lalu berkata, "Kalian semua tangkap para pemberontak." Dan saat itulah beberapa suara familiar muncul. Mereka adalah Toba Liu Feng, adiknya, dan juga guru Guanrong. Mereka semua awalnya adalah pasukan ataupun kelompok yang bekerja sama dengan Zhuge Chengfeng, tapi ternyata kala itu mereka bekerja sama dengan kaisar. Bahkan jumlah pasukan yang mereka bawa lebih banyak dengan pasukan yang diselundupkan oleh Zhuge Chengfeng. Itu adalah hal yang mengejutkan. Ia bertanya, "Tuan Toba Liu Feng, tolong ceritakan sedikit kepadaku bagaimana bisa semua ini terjadi." Lalu Liu Feng pun menjelaskan, ini semua sederhana karena kaisar menawarkan daerah di wilayah timur. Tentu saja itu mengejutkan. Sebenarnya Zhuge Chengfeng juga menawarkan hal yang sama, tapi hanya setengahnya. Wilayah timur memiliki banyak kekayaan. Tentu saja itu adalah penawaran yang sangat baik. Akan tetapi Liu Feng tahu mendukung mereka yang pastinya akan kalah tidak ada gunanya. Liu Feng sendiri sadar dengan apa yang telah dimainkan oleh kaisar, bahwa dari awal Zhuge Chengfeng sudah berada di bawah kendalinya. Jadi lebih baik mendukung sang pemenang. Ia juga berkata kepada adiknya yaitu Toba Liun Er, itulah alasannya kenapa saat berada di Gunung Bis ia yakin jika rencananya berhasil karena kaisar sendirilah yang mendukung mereka. Dan rencana selanjutnya mereka adalah memburu atau menghadang pasukan Dugu Zantian. Tentu saja itu mengejutkan. Bahkan bagi Zhuge Chengfeng, ia bertanya, "Kaisar, aku paham atas nasibku, tapi bagaimana dengan Dugu Zantian? Bukankah ia adalah orang yang paling banyak berjasa bagi kekaisaran?" Dan tentu saja kaisar membenarkan hal tersebut. Tapi Dugu Zantian memiliki otoritas 70% dari kekaisaran dan memiliki terlalu banyak otoritas itu tidak baik. Itulah kenapa kaisar memerintahkan pasukan Guanrong yang telah bekerja sama dengannya untuk menghancurkan seluruh pasukan Dugu Zantian. Nah, perkataan ini berkaitan dengan apa yang dikatakan Zofan di awal video. Tentu saja pasukan Guanrong sudah tidak sabar untuk melawan pasukan dari Dugu Zantian. Setidaknya sudah 20 kali mereka bentrok, tapi selalu saja berakhir imbang. Pimpinan mereka bahkan sangat bersemangat dan sudah bergerak menuju tempat Dugu Zantian berada. Ia adalah Toba Tisan. Setelah puluhan kali bentrok, mereka yakin kali ini hasilnya akan berbeda. Atas pemberontakan yang telah terjadi, Zhuge Chengfeng pun dikurung di penjara dingin. Adapun pejabat lainnya, walaupun mereka memohon kepada kaisar untuk diampuni, tapi itu tidak berguna. Kaisar memerintahkan pasukannya untuk mengeksekusi mereka semua. Adapun para prajurit tingkat bawah, kaisar memberikan mereka kesempatan untuk kembali bersumpah kepada kekaisaran agar diampuni, dan mereka pun tunduk. Setelah masalah pemberontakan selesai, kaisar pun meminta para pasukan Guanrong untuk merayakan hal tersebut. Oh ya, saat itu pasukan Guanrong telah terbagi menjadi dua. Pertama yang dipimpin oleh Toba Tisan, yaitu pimpinan tertinggi, mereka bergerak menuju tempat Dugu Zantian berada. Lalu kedua yang dipimpin oleh Toba Liun Er, anak dari Toba Tisan, bergerak untuk membantu kaisar menyingkirkan para pengkhianat ataupun pemberontak yang bekerja sama dengan Zhuge Chengfeng. Tapi tidak semua orang merasa nyaman dengan pesta tersebut, termasuk 3 anak dari kaisar. Ya, entah itu si gendut, pangeran pertama, dan
dan juga Yongning. Bahkan Yongning berkata jika apa yang dilakukan oleh kaisar ataupun ayahnya sangat keji dan merupakan pengkhianatan. Kaisar tidak terlalu menganggap perkataan Yongning, lalu bertanya kepada dua putra lainnya yang merupakan kandidat penerus dan jawabannya hampir saja. Mereka tidak menyangka jika kaisar saat ini menjual Tian Yu untuk mendapatkan kemenangan. Walaupun itu dilakukan terpaksa untuk menyingkirkan orang-orang yang menghalangi kaisar. Tentu saja itu adalah jawaban yang normatif. Lalu kaisar pun mulai menjelaskan, apakah kalian tahu siapakah pemilik asli dari Tian Yu? Tentu saja jawabannya adalah keluarga kekaisaran, yaitu keluarga Yuan. Tapi masalahnya selama beberapa dekade terakhir dibandingkan dengan kekuatan fraksi yang ada, baik itu Zhuge Chengfeng, 7 rumah utama, kaisarlah yang memiliki kekuatan terlemah. Oleh sebab itulah kaisar memilih bekerja sama dengan Quan Rong untuk membersihkan seluruh kekuatan yang ada di Tian Yu, dan nantinya yang tersisa hanyalah kekuatan milik kaisar saja. Intinya kaisar melakukan hal tersebut untuk membuat keluarga Yuan yang paling berkuasa di Tian Yu dan tidak ada lagi yang menghalangi jalannya. 2 minggu setelahnya nampak pergerakan dari pasukan Dugu Zantian. Mereka masih nampak tenang karena di Tian Yu tidak ada yang bisa mengalahkan pasukan dari Dugu Zantian. Tapi mereka tidak menyadari akan ada bencana besar yang akan menghantam mereka. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhua Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.